Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Saya bisa tersanjung ini ya, alhamdulillah. Yang menyaksikan acara ini makin hari makin banyak, makin minggu makin bertambah, makin bulan makin terasa manfaatnya. Ternyata ngaji, kalau ngajinya seneng, ngajinya gamblang, ngajinya gampang, enak kita menerima ilmunya. Dan enak juga kita bisa mempraktekkannya, Ustadz. Karena Ya, apa? Loh, paham kok kan begitu. betul, Nah, betul. untuk itu panjenengan, ya, kalau toh saat ini sudah ada di depan televisi, loh kok cuma seorang, kok hanya dua orang, kabar-kabari, telepon sanak famili, handai tolan. Ada bapak, ibu, ayah, bunda, paman, bebek, pak dik, bule, pak de, bude, nggih, cece, meme, koko, mas, mbak, cak ning, nggih, ago iyo, nggih, yangtung, yangti, nggih, sedaya, turung-turung wis tumbok arek niku mungkin keri, tasih enten malih nggih. Ada lagi Pak De, Bude, nggih, yangtung, yangti, opa, oma, tante. Tumbok nih arek-arek. Semuanya siapa saja sekali lagi berhak untuk ngaji bersama Ustadz Zaki di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Ya, tentang akidah ya. Nggih, Nggih. niku wau wa'budullah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Para jamaah sekalian ini harus waspada dan sedikit hati-hati dalam pembahasan akidah ini supaya tidak kita itu sampai apa namanya? Tidak terarah ya, akhirnya Keluar dari melenceng. Keluar bahasan dari. ini Ustadz ya. Karena apa? Karena fitnah akhir zaman seperti sekarang ini kan banyak digerogoti itu masalah Nah, akidah. nggih betul Ustadz. Hati-hati Bu ya. Nggih. Hati-hati. Ngoten niku lho, kok genten sing nurut Ustaz nggih. Ya karena tidak paham. Enten sing menungso ngaku Tuhan, nggih diturut. Ya, Tuhane loro weteng, ya diturut. iya, ya ini sebuah fenomena dan ini realita. Nggih. Ngaku nabi, nggih diturut. Ya. Pertama kita karena imannya nggak kuat, tidak ada ilmu. Terus itu. Yang kedua faktornya ya lagi-lagi mohon maaf saya sampaikan ini walaupun ini pahit, faktor ekonomi. Oh. Ekonomi sekarang sangat sangat dominan. Bunda-bunda tahu terjadinya peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Salah satu sebab perang Badar itu sendiri kan faktor ekonomi sesungguhnya. Iya. Faktor ideologi itu belakang. Iya. Faktor ekonomi yang dulu. Kenapa Abu Jahal itu menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal itu benar. Dan Abu Jahal itu yakin kalau Nabi Muhammad itu benar. Ternyata selidik punya selidik tak jadi. Abu Jahal itu punya bisnis berhala. Bisnis Tuhan namanya. Dia punya kayak hall gitu Bu. Di dalamnya itu ada berhala-berhala untuk ibadahnya orang musyrik waktu itu. Tapi setiap kali mereka masuk ke dalam tempat itu ditarik karcis, biaya. Jadi bayar ke Abu Jahal ini. Nah ketika Rasulullah Muhammad tampil untuk menawarkan tauhid, menawarkan ini adalah Tuhan yang sebenarnya, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Abu Jahal terusik ini. Waduh, ini kalau Muhammad jualannya ini laris, jualanku nggak laku ini, Tuhanku nggak laku. Kan lebih niki kula Ustaz. Nah, makanya mondok pirang-pirang. iya itu faktornya. Hati-hati. Mondok Ramadan. Kalau pondok Jati. Nggih. Nggih, jadi Abu Jahal menolak. Loh, Abu Jahal itu sebenarnya yakin dengan Nabi Muhammad itu benar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah doa itu pernah, Allahumma aizzal Islam bi Abil Hakam bin Hisham au bil Umar ibnul Khattab. Ya Allah, tinggikan Islam dengan dua orang ini, dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Ternyata Allah ngabulkan Umar yang masuk Islam, bukan Abu Jahal. Padahal dua orang ini sebenarnya dari awal itu orang yang benar-benar getol melihat Islam. Tapi karena faktor ekonomi, akhirnya apa? Akhirnya nggak mau menolak. Aku rugi. Nah ingat ayat tabbat yada abi lahabi watab. Apa tulisannya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa orang-orang ikut Muhammad? Padahal saya lebih kaya dari dia. Selalu kaya, selalu ekonomi yang ditonjolkan. Yang jadi bahan-bahan. Nah, saat ini ma'asyiral muslimin sahabat Fajar, orang yang maaf, yang lemah dalam ekonomi, kemudian iman tidak kuat, itu gampang terobosannya. Jangankan dia mengaku nabi, mengaku malaikat, mengaku Tuhan sekalipun,
Hanya karena kresek-kresek seperti ini, dia akhirnya ikut. Niku enten Napa? menggandakan uang. Napa niku? Setor 100.000, Terus? ten kotak dibuka Iya. dadi 2 juta. Kok saged ngoten niku? Nggih, pun kuatas sing setor niku. Nah. Tapi mboten dibuka-buka. Apa? Hanya kalau duit Ustaz. Loh, kan banyak ini kan, banyak kan menggandakan uang kebojo Ustaz. Kenapa saya ceritakan kuatnya akidah itu penting, kuatnya ekonomi juga penting. Nah, Hati-hati. Jadi pertama tentang orang yang miskin, Bu. Orang yang papa, orang yang mungkin dianggap orang tidak punya apa-apa. Tapi kalau kuat akidah, dia tidak akan tergoyahkan, Bu. Saya lebih baik mati dalam keadaan lapar, ya. Mati dalam keadaan miskin, tapi mulia di hadapan Allah, itu prinsip, daripada kaya kemudian mati tidak mulia. Tapi berapa banyak orang yang bisa fase seperti ini? Itu hanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah disiksa tetap ahad, karena kuat imannya, Bu. betul. Terus Sumayyah kemudian banyak sekali. Ammar bin Yasir, budak-budak itu yang disiksa, dicambuk, kemudian ditimbun di padang pasir yang panas, kemudian kepalanya itu ditimpa batu. Mereka tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun dikuliti Hubeb Al-Adi itu dikuliti itu tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak umat-umat sekarang yang seperti itu kuatnya? Maka harus kita punya bumper yang kedua, apa? Ekonomi yang kuat. Ekonomi dalam perspektif keumatan harus kuat. Makanya saya katakan, jadi ini mumpung ini dilihat jutaan manusia, jadikan masjid sebagai sekarang muaranya dan rumahnya orang Islam. Masjid harus menghasilkan nilai ubudiyah, akidah yang baik. Masjid harus ada regulasi ekonomi perputarannya di masjid. Harus ada polikliniknya, harus ada bank syariahnya. Semua itu muaranya di masjid nanti. Akhirnya umat ini kuat. Karena ini penting. Nah, kalau sudah begitu kuat, maka timbul akhlak-akhlak yang baik. Salah satu contoh, ma'asyiral muslimin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul awliya khairun wa ahabbu ilallah minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada tangan di bawah. Siapakah tangan di atas itu? Orang yang awe-awe, yang sodako. Sodako dari mana, Bu? Dari ekonomi, dari duit, dari harta yang kita punya. Bagaimana kita bisa tangan di atas kalau tidak punya kemampuan ekonomi yang matang. Nah, itu. Makanya, jadi ada istilah para bijak itu mengatakan, pemirsa, Bunda, kalau kemudian kita lahir nggak punya apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian sampai besar, dewasa, mati, nggak punya apa-apa, itu yang masalah. Nah, ngoten nggih. Lah wong dikai sembarang lho nggih. Lho petek itu hanya loh, itu bisa hidup setiap harinya, Ustaz. Bisa membaleni malih. Pemirsa, dengan berat hati saya akan mengulangi lagi. Saksikan, inilah presenter PT. Masa dikaitkan ngulangi malih. Artinya apa, pemirsa? Ayo berusaha. Sekali lagi, ayo berusaha. Kaya miskin bukan sekedar takdir, tapi itu adalah upaya kita yang harus maksimal untuk memperoleh kekayaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya napa carane? Terus mawon jenengan. Tenggene sahabat Fajar barokah manfaat.